Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kami akan mencoba menganalisa video dengan judul Cara Jitu Mulai Digital Marketing untuk UMKM oleh Jeffrey Helian. Link video ada di sebelah kanan kami. Kemudian untuk nama mata kuliah yaitu Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok, dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Yang pertama, ringkasan video. Video ini membantu langkah-langkah praktis kita dalam memulai digital marketing untuk pelaku UMKM. Pengertian digital marketing, jenis kanal digital, penentuan target pasar, kemudian pembuatan konten, optimalisasi SEO dan SM, penggunaan iklan berbayar, serta pengukuran kinerja. Konsep pemasaran yaitu berikut. Literatur pendukung seperti yang ada di tabel belakang kami. Yang pertama, komponennya platform digital dan online presence atau media sosial, website, marketplace. Fungsinya adalah memperluas jangkauan pasar, tidak terbatas secara geografis, memungkinkan UMKM kecil menjangkau konsumen yang jauh atau luar daerah, luar pulau. Kemudian yang kedua adalah digital marketing. Fungsinya adalah pemasaran lebih efektif dan terukur dengan biaya relatif ringan dibandingkan pemasaran tradisional, bisa menargetkan segmen spesifik berdasarkan demografi, perilaku, dan preferensi. Yang ketiga adalah data dan analitik, tracking, pengukuran performa, insight perilaku konsumen. Fungsinya yaitu memberikan berbasis data, misalnya kapan promosi efektif, kemudian produk mana yang berlaku, dan siapa pelanggan intinya. Yang keempat yaitu digitalisasi operasional dan supply chain. Fungsinya adalah memudahkan pengelolaan bisnis sehari-hari, stok keuangan, transaksi, mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses, penting untuk stabilitas. Yang terakhir adalah transformasi bisnis dan model kerja, digital first mindset atau kultur digital. Jadi fungsinya bukan hanya alat. Digitalisasi termasuk perubahan cara berpikir, alur kerja, struktur bisnis agar mampu beradaptasi di era digital sekarang. Kemudian, mengapa digitalisasi itu penting? Bagi UMKM, digitalisasi memungkinkan mereka bersaing secara lebih adil dengan usaha besar karena akses pasar dan pelanggan jadi lebih luas dan cepat. Selanjutnya, dapat membantu efisiensi operasional, memperkecil biaya pemasaran dan operasional, transaksi dan logistik, mempermudah pencatatan investasi dan keuangan. Lanjut, memberikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan perilaku konsumen, serta memungkinkan bisnis menyesuaikan promosi, produk, stok, layanan dengan lebih cepat. Dan terakhir yaitu tentu saja mendukung keberlanjutan growth jangka panjang. Digitalisasi bisa jadi fondasi transformasi bisnis, bukan sekedar taktik pemasaran sesaat. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana digitalisasi terintegrasi dengan pemasaran dan supply chain modern? Digital marketing dan data driven strategi, penggunaan media digital plus analisis memungkinkan pemasaran yang lebih cepat, tepat sasaran. Personalisasi dan optimalisasi biaya ataupun hasil ini mendorong konsep pemasaran berbasis data. Digital supply chain atau rantai pasok digital. Dengan sistem digital, manajemen stok, order online,
integrasi penjualan, pengiriman, serta sistem pembayaran digital, rantai pasok menjadi lebih efisien, transparan, cepat, dan minim kesalahan. Literatur modern menyebut ini digital supply chain, di mana otomatisasi, visibilitas real time, dan integrasi sistem adalah kunci. Transformasi organisasi dan model bisnis. Digitalisasi memaksa bisnis untuk berubah dalam kultur, struktur, proses, bukan hanya menambah alat. Ini penting supaya adopsi digital bisa berkelanjutan dan membawa perubahan nyata dalam cara kerja dan strategi. Kemudian yang B, identifikasi nilai strategi dalam pemasaran dan rantai pasok. Nilai strategis untuk pemasaran yaitu pemahaman perilaku konsumen, segmentasi berdasarkan data perilaku pembelian. Yang selanjutnya branding dan positioning, diferensi melalui cerita dan kualitas layanan. Customer experience, konsistensi kanal, kemudahan membeli. Kemudian ada data driven marketing, penggunaan analitis untuk optimasi kampanye. Yang selanjutnya ada marketing innovation, eksperimen format dalam bentuk video, live streaming, dan lain-lain. Kemudian nilai strategik untuk supply chain. Yang pertama yaitu efisiensi dan lean thinking, pengurangan biaya, penyimpanan dan proses. Responsivitas dan agility, kemampuan memenuhi lonjakan permintaan. Pengelolaan risiko rantai pasok, diversifikasi supplier dan safety stock. Integrasi hulu hilir, sinkronisasi promosi dengan ketersediaan stok. Sustainability dan green logistik, paket ramah lingkungan, optimalisasi rute. Kemudian di sini ada grafik tentang market funnel. Market funnel dari awareness sampai ke loyal. Ya, dari awareness di sini relatif 5 audience ada 5. Kemudian interest ada 4, consideration ada 3, conversion ada 2, loyal ada 1. Grafik tersebut ya, menunjukkan marketing funnel, yaitu tahap perjalanan pelanggan dari mengetahui produk hingga menjadi pelanggan setia. Jadi grafik tersebut adalah tahap perjalanan pelanggan dari yang hanya mengetahui produk hingga dia menjadi konsumen yang paling setia. Setiap tahap menggambarkan penyusutan jumlah audiens, sehingga makin ke bawah jumlahnya makin sedikit. Yang pertama tadi awareness, tahap paling atas dan yang paling luas. Di sini banyak orang baru hanya mengenal atau mengetahui keberadaan produk atau suatu brand melalui iklan, media sosial, atau rekomendasi dari rekannya. Tujuannya di sini hanya menarik perhatian semakin banyak audiens. Yang kedua, interest atau ketertarikan dengan nilai 4. Sebagian dari mereka sudah tahu, mulai menunjukkan minat. Misalnya melihat konten, kemudian berlanjut mengunjungi profil, membaca informasi produk. Nah, pada tahap ini, brand harus memberi informasi yang menarik dan relevan. Yang ketiga, ada consideration ataupun pertimbangan dari konsumen. Audien mulai membandingkan produk dengan kompetitor yang ada, kemudian melihat harga, kualitas, ulasan dari konsumen yang lain, dan keunggulan. Strategi penting di sini membuktikan bukti nyata seperti testimoni, promo, atau penawaran khusus. Conversion yang keempat, nilainya ada 2, tahap
atau pembelian. Tahap ini di mana audiens hanya melakukan pembelian, jumlahnya masih sedikit dibandingkan tahap sebelumnya. Faktor keberhasilannya kemudahan transaksi, harga masuk akal, kemudian layanan yang baik. 3 poin ini. Kemudian ada loyalty atau loyalitas yang nilai 1. Di grafik sebelumnya ditayangkan tahap paling bawah dan paling kecil jumlahnya. Hanya sedikit pelanggan yang menjadi pelanggan setia, membeli berulang-ulang dan bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Kunci utamanya yaitu layanan penjual yang baik, kualitas produk yang konsisten, dan komunikasi yang berkelanjutan. Inti pada grafik tersebut yaitu semakin turun tahap funnel, semakin sedikit jumlah audiens. Namun mereka yang turun ke tahap akhir loyal mempunyai nilai terbesar dari bisnis. Kemudian di gambar yang kedua, di sini ada semacam gambar supply chain dari raw material, bahan mentah, kemudian menuju ke supplier atau pemasok, yang 3 factory atau pabrik, yang keempat distribution atau distribusi, yang kelima retail, toko atau penjual, yang keenam baru konsumen. Gambar tersebut menjelaskan alur supply chain atau rantai pasok yang sederhana, yaitu perjalanan sebuah produk dari bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Yang pertama kami jelaskan lagi raw material atau bahan mentah. Bahan dasar biasanya berasal dari petani, peternak, atau pengambang. Yang kedua yaitu supplier atau pemasok. Bahan mentah dikumpulkan dan disuplai ke pabrik. Yang ketiga adalah factory atau pabrik. Pabrik akan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Kemudian distribusi yaitu produk yang sudah jadi tadi dikirim ke gudang distribusi dan siap disalurkan ke retail atau toko. Yang kelima, retail, produk dijual oleh toko, minimarket atau outlet. Kemudian nyampailah ke tangan customer atau konsumen. Keenam, konsumen membeli dan menggunakan produk. Intinya, supply chain adalah proses lengkap perjalanan barang dari sumber bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian di sini ada penerapan dari konteks lokal UMKM, yaitu menguatkan kehadiran online atau online presence untuk UMKM lokal. Gunakan platform gratis dengan pengaruh paling tinggi. UMKM lokal sering tidak punya anggaran besar, maka langkah terbaik yaitu mempunyai WhatsApp bisnis, fitur katalog untuk menampilkan produk, quick waitlist dan auto replay, statistik, pesan, dan untuk evaluasi. Kemudian UMKM lokal itu harus mempunyai Instagram ataupun Facebook. Contoh untuk produk kuliner, fashion, kerajinan, tanaman hias, jasa rias atau MUA. Kemudian konten foto atau video pendek dari HP sudah cukup untuk kita tampilkan di Instagram dan Facebook. Kemudian harus mempunyai marketplace lokal seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Ini fungsinya adalah mempermudah pembayaran dan pengiriman, serta memberi kepercayaan konsumen dari luar daerah. Yang B, digitalisasi pemasaran untuk meningkatkan penjualan lokal. Video menekankan konten yang menjawab masalah pelanggan. Bagi UMKM lokal, ini bisa diterapkan sebagai edukasi melalui konten. Contoh, toko kue, video cara memilih kue untuk acara, video cara untuk memilih kue ataupun santapan yang tepat untuk sebuah acara. Yang kedua, bengkel motor. Contohnya tips
tips merawat motor sebelum perjalanan jauh. Manfaatkan konten lokal, yaitu gunakan bahasa lokal atau dialek lokal, konteks lokal, misalnya kue tradisional ya khas Sumbawa, yaitu kue janda berenang misalnya. Gunakan rekomendasi pelanggan, orang lebih percaya testimoni warga sekitar. Kemudian yang C, yaitu digitalisasi bukan hanya promosi tapi juga cara bekerja, misalnya pelanggan pengelolaan stok digital menggunakan aplikasi sederhana, PAWON ataupun kasir pintar. Penggunaan pembayaran digital QRIS wajib untuk UMKM sekarang. Menghubungkan penjualan online dengan kurir lokal seperti MyJack yang punya Sumbawa. Dampaknya adalah mengurangi salah hitung, transaksi lebih cepat, mempermudah rekapan harian, menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Kemudian relevansi digital marketing dengan tugas Polri di lapangan. Ya tentu saja ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai anggota Polri, saya menyadari bahwa kemajuan ekonomi lokal berbanding lurus dengan stabilitas Kamtibmas. Jadi jika UMKM yang akan berkembang, jadi otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran, kemudian menekan potensi konflik sosial yang ada di Kabupaten Sumbawa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks itu, pemahaman mengenai digital marketing menjadi sangat berguna karena memberikan edukasi sederhana kepada UMKM binaan kita, mendorong masyarakat memanfaatkan teknologi secara positif, serta memberikan contoh penggunaan media digital yang aman dan produktif. Kemudian saya melihat bahwa semakin banyak UMKM mulai menggunakan media sosial dan marketplace untuk berjualan. Namun kami perlu mengingatkan dari sisi lain, yaitu ancaman kejahatan digital juga semakin meningkat, seperti penipuan transaksi online, kemudian akun palsu, pencurian identitas pribadi, hingga penipuan pembayaran digital. Karena itu kami terus melakukan sosialisasi keamanan digital kepada para pelaku UMKM, serta mengingatkan bagaimana cara bertransaksi secara aman, serta cara menghindari jebakan promo palsu atau bonus penipuan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi inovatif dari video tersebut, kami dapat menyimpulkan dari video tersebut, yaitu digital marketing adalah elemen penting untuk UMKM, tetapi efektivitasnya tergantung pada kesiapan operasional seperti stok, pengiriman, dan layanan. Integrasi antara strategi pemasaran dan manajemen rantai pasok meningkatkan konversi dan kepuasan pelanggan. Rekomendasi strategi konkret yang pertama yaitu transformasi pemasaran berbasis data, mulai dengan tracking sederhana, contohnya di Google Analytics, Meta Pixel, KPI terukur. Kemudian yang kedua yaitu integrasi pemasaran, sinkronkan promosi dengan stok real time yang ada di gudang, gunakan notifikasi restock otomatis. Yang ketiga yaitu optimalisasi logistik dan distribusi, rute yang dinamis, polling kiriman, pemilihan pick up lokal ataupun jasa kurir lokal juga dapat mempengaruhi optimalisasi logistik. Yang keempat, inovasi rantai pasok berkelanjutan seperti kemasan yang minimalis, pemilihan supplier berstandar lingkungan. Yang kelima yaitu perbaikan layanan pelanggan seperti chatbot untuk proses refund yang transfer, serta program
loyalitas. Mungkin itu saja analisa kami terkait video YouTube yang berjudul Cara Jitu Mulai Digital Marketing untuk UMKM oleh Jeffrey Helian. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam presisi.